Tidak salah paham. Dipahami oleh Habib Ali Habsyi, kita harus paham. Ada yang berpendapat yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-ma. Siapapun boleh berpendapat. Tetapi pendapat yang dipakai oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Shahibul Maulid, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Belum ada apa-apa saat itu. Belum ada surga, belum ada dunia, belum ada tanah, belum ada langit, belum ada awan. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nur Rasulullah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfi am. Aku telah diciptakan oleh Allah menjadi nur sebelum Sayyidina Adam diciptakan 2000 tahun waktu akhirat. Perlu dipahami, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Belum ada apa-apa, saudara. Belum ada apa-apa. Sampainya Nur Hadratul Rasul ini ke Sayyidina Adam alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Saudara tahu kenapa Allah Jalla Jalaluhu wahda murka kepada makhluk yang bernama iblis ketika disuruh sujud kepada Sayyidina Adam, menolak, ingkar, sombong, angkuh? Kenapa Allah Ta'ala murka? Karena di dahi Sayyidina Adam ada Nur Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dari Qabil tidak pantas untuk menerima Nur Suci Hadratul Rasul, karena Qabil qatil wa Habil matul, tidak pantas menerima Nur Suci Nabi Muhammad. Jadi keturunan Sayyidina Adam yang mewarisi Nur Nabi Muhammad adalah Sayyidina Syekh, putra dari Sayyidina Adam. Lalu Nur Nabi Muhammad SAW ini malam 12 Rabiul Awal bercampur dengan jasad suci beliau. Makanya malam 10 Rajab itu dibilang malam yang luar biasa, malam keramat, karena lahirnya Nur Nabi Muhammad. Maknanya lahir di sini berpindah dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidat Aminah. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemana Nur Nabi Muhammad? Alam barzah atau bagaimana? Alhamdulillah, ulama'una min ahli sunnati wal jamaah memberikan jawaban, saudara-saudara. Setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Sayyidat Fatimah Zahra, dan seluruh ashab Rasulullah mendapatkan Nur Nabi Muhammad. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain agama ashab Rasulullah. 124.000 Nabi ashabun Nabi Muhammad seluruhnya ahlul kasyaf. Jadi sahabat itu gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau syarat menjadi tabi'in harus tulul ukur, lamanya belajar kepada ashabun Nabi Muhammad. Tidak sah menjadi tabi'in kalau tidak lama belajar kepada ashabun Nabi Muhammad. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad itu satu detik dibaiat oleh Rasulullah, makamnya meninggi dan meninggi.
wa min muqaddamihim Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Saudara tahu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mempercayai. Ingat, selain beliau faham tentang kitab Injil, bahwa Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibuka hijab oleh Allah, melihat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bi'ainil basirah, dengan mata batin beliau. Hanya begitu Nabi Muhammad saya langsung percaya. Selain faham kitab Injil, dibuka ainul basirah, beliau melihat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan dahsyat. Sudah kita baca tadi, begitu indah yang dilakukan oleh Hadratur Rasul. Karena Nabi Muhammad ini dimanja oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak ingin Allah Jalla Jalaluhu wahda melihat kekasihnya Maulana Muhammad dalam keadaan sedih. Karena saat itu disebut-sebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Hadratur Rasul. Wafatnya Sayyidat Khadijatul Kubra dan Sayyidina Abu Talib. Amal huzun bagi Hadratur Rasul. Allah tahu ini, kekasihnya tidak boleh dalam keadaan sedih. Belum lagi orang kafir Quraisy yang mengganggu Nabi, mencaci maki Nabi, melempari Nabi, mendustakan Nabi, didoakan oleh Rasulullah SAW. Wallahi Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan jelek untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Rasulullah, doa Sayyidina wa Maulana Muhammad, doa Hadratur Rasul. Subhanalladzi asra bi Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba ini kalimat paling luar biasa, pujian yang sangat indah, titel yang sangat indah buat Sayyidina Maulana Muhammad. Lailan, pada malam hari, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Alladzi barakna hawlahu. Karena di samping Masjidil Aqsa ini ada makam Nabi, makam aulia. Kenapa nggak langsung saja dari Masjidil Haram langsung? Oh, ini pembuktian mukjizat Nabi Muhammad bahwa ada perjalanan dan bisa dibuktikan. Makanya bukan hanya ruh tetapi jasadan wa ruhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang mampu menjadi imam kecuali Maulana Muhammad, kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka ini menunjukkan kekuasaannya. Karena Allah Jalla Jalaluhu wahda Sami, Maha mendengar jeritan batin Sayyidina wa Maulana Muhammad, Maha melihat bagaimana kelakuan orang kafir Quraisy kepada Nabi. Pencipta Hadratur Rasul Allah. Tidak ada kado yang istimewa yang lebih indah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj buat Hadratur Rasul. Dengan imamahnya, dengan muka beliau bercahaya, yang lain tidak ada yang mampu kecuali Maulana Muhammad.
Tidak ada mampu melihat zatullah yang tidak terikat waktu, tidak terikat detik, tidak terikat jam, karena tidak mungkin pencipta tempat berada di tempat. Sampai ke Sidratul Muntaha itu sampai bolak-balik di Quran sholat. Tahu Sayyidina Musa minta ini kenapa Sayyidina Musa? Karena Sayyidina Musa tidak mampu menjadi Nabi Muhammad, tidak mampu menjadi Rasulullah, menjadi Habibullah. Nabi Musa kalim, fa maulana Muhammad Rasulullah huwa Habibullah. Satu-satunya makhluk yang bisa melihat zatullah, yang tidak terikat waktu, tidak terikat detik, tidak terikat jam, hanya maulana Muhammad. Jadi begitu dia Nabi Muhammad, nikmatnya ini bertemu zatullah. Minta lagi dikurangi lagi, minta lagi dikurangi lagi, karena kelezatan Sayyidul Wujud yang dipandang oleh Sayyidina Musa alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Panjang saudara pembahasan Isra wal Mi'raj, tapi ingin saya bahas saudara. Intisari dari peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah as-salat, as-salat, as-salat. Ini penting sekali. Saudara, terkadang orang yang merasa lezat, nikmat ketika subuhnya hilang, saudara-saudara, mataharinya terbit. Kalau ada seseorang meninggalkan suatu subuh, dia merasa aman dirinya, hatinya tenang. Ini orang lebih terkutuk daripada orang-orang yang terkena banjir dan gempa bumi, saudara-saudara. Dan ingat, orang yang ingkar dengan sholat subuh, meninggalkan sholat subuh, dia ingkar, tidak bisa disyafaati oleh Rasulullah. Kalau ada yang bilang bisa, tunjukkan kepada saya di mana kitabnya. Jangan dibuat mainan bukannya Muhammad. Urusan as-salat, ingkar dengan sholat, ingat-ingat, tidak bisa disyafaati oleh Rasulullah, apalagi para wali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita menghidupkan malam-malamnya dengan rukuk kepada Allah, dengan tahajud kepada Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kenapa Nabi Muhammad ketika melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran, saudara-saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang, terkadang orang meninggalkan sholat, tidak hadir di acara Isra Mi'raj, bukan sekedar hadir, membaca, mendengar riwayat, tetapi keluar tetap ada perendahan kepada Nabi. Yang meninggalkan sholat subuh, yang meninggalkan sholat subuh. Bukan itu, ayuhal ikhwan, ayuhal hadir. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wa kuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isyabu isyabu Muhammad. Jangan berani meninggalkan as-salat, as-salat, as-salat. Wa qad amara ar-rasul. Saudara, nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa berjalan walaupun 1 jengkal. Kalau ada seseorang yang di dalam hidupnya dia memiliki 2 rakaatain hutang di dalam sholat, dia akan bisa berjalan walaupun 1 jengkal. Maka Nabi Muhammad SAW bila bersabda, man taraka sholat as-subhi marratan ja'alahu Allahu mal'unan badal abad. Siapa-siapa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Manil qail fi hadzal kalam huwa maulana Muhammad. Jadi
Jadi begitu subuh hilang, dhuhr hilang, asar hilang, maghrib hilang, itu Nabi Muhammad tahu dikubur. Tahu Nabi Muhammad. Yang kita bayangkan Nabi Muhammad seperti kita tidak tahu kegiatan yang di luar. Bagaimana Nabi Muhammad di dalam barzahnya tahu. Disampaikan oleh Hadratur Rasul, inna a'mala ummati turadu alayya fi kulli itsnain wal khamis. Amal-amal umatku sampai kepada aku pada hari Senin, pada hari Khamis. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan baik, hamidullah, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan tidak baik, dimintakan ampun oleh Nabi. Wa fi riwayah fa'abki fi qabri, aku menangis di dalam kuburku. Berapa kali kita membuat bukaul Mustafa, membuat penangisnya Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berani meninggalkan as-salat, as-salat, as-salat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malamnya sholat 1000 rakaat, 1000 rakaat. Sangat cocok dengan detik dan jam. Li'anna Allah khaliqul waqt wa aliyun zainal abidina habibullah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, dan Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah Habibullah. Bahkan ketika beliau wafat, ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likasrati bukaihi billail, karena banyaknya beliau menangis kepada Allah. Maka ketika beliau wafat, bertebaran di pengemis-pengemis di Madinatul Munawwarah, karena di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, seluruh pengemis yang ada di kota suci Madinatul Munawwarah ditanggung oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tidak ingin dibilang orang baik, tidak ingin ini, tidak ingin itu, semata-mata hanya menggapai ridha hadratullah. Maka nanti di yaumil qiyamah itu akan ada suara yang mengumandangkan, liyakum sayyidul abidin, liyakum sayyidul abidin, supaya bangkit pimpinan ahli ibadah. Faqama sibtu Rasulillah Aliyun Zainal Abidin. Siapa yang bangkit pada saat itu adalah Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin. Di peringatan Isra wal Mi'raj ini, inti saya adalah sholat dibangkitkan. Bukan kita mau peringati setahun sekali, tapi nanti keluar yang subuhnya hilang, ya hilang, dhuhrnya hilang, asarnya hilang. Kita ingin perubahan.